wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggun Elsariana dan rekan sebelah kiri saya Budi Pratama. Saya Diva Aprilia. Saya Deva Syarika Putri. Saya Ahmad Mufli. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keamanan e-commerce. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu pengalaman e-commerce. Pelanggan makin mengenalkan e-commerce dan kemudahan yang diberikan. Berbelanja dari rumah hanya dalam beberapa sentuhan pada perangkat. Pengaruhnya termasuk membentuk pola pikir dan ekspektasi yang meningkat akan pengalaman belanja bebas repot. Nah, selanjutnya dimensi keamanan e-commerce. Terdapat 6 kunci untuk keamanan e-commerce, yaitu yang pertama integritas, kemampuan untuk memastikan bahwa informasi yang ditampilkan di situs web dan informasi yang dikirim atau diterima melalui internet untuk tidak diubah dengan cara apapun. Yang kedua, non-repudiation, kemampuan untuk memastikan bahwa peserta e-commerce tidak mengangkat tindakan online mereka. Yang ketiga, keaslian, kemampuan untuk mengidentifikasi internet seseorang atau identitas dengan siapapun berurusan di internet. Yang keempat, kerahasiaan, kemampuan untuk memastikan bahwa pesan dan data hanya tersedia bagi mereka yang berwenang untuk melihatnya. Yang kelima, pribadi, kebijakan internet yang mengatur penggunaan mereka sendiri. Yang keenam, ketersediaan, kemampuan untuk memastikan bahwa situs e-commerce tersebut dapat terus berfungsi. Selanjutnya ada ancaman keamanan. Ancaman keamanan terdiri dari 4 ancaman keamanan. Yang pertama, kode berbahaya. Kode berbahaya terkadang disebut sebagai malware yang mencakup berbagai ancaman seperti virus, worm, ransomware, trojan horse, dan bot. Malware sering dikirim dalam bentuk lampiran berbahaya melalui email atau disematkan sebagai tautan di email. Kedua, ada program yang berpotensi tidak diinginkan. Tantangan dari lingkungan keamanan ENIAGA adalah potentially unwanted programs. Program yang mungkin tidak diinginkan adalah program yang menginstal sendiri di komputer. Contohnya dari program yang mungkin tidak diinginkan seperti adware, parasite browser, spyware. Ketiga, ada phishing. Phishing merupakan segala upaya penipuan online oleh pihak ketiga untuk mendapatkan informasi rahasia demi keuntungan finansial. Serangan phishing biasanya tidak melibatkan kode berbahaya. Yang keempat ada peretasan cyber vandalisme dan hacktivisme. Seorang hacker adalah individu yang berniat untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Hacker mendapatkan akses tidak sah dengan menemukan kelemahan dalam prosedur keamanan situs web dan sistem komputer. Saat ini sebagian besar peretas memiliki niat jahat untuk mengganggu, merusak, atau menghancurkan situs tersebut untuk mencuri informasi pribadi atau perusahaan yang dapat mereka gunakan untuk keuntungan finansial pribadi mereka. Selanjutnya ada solusi. Ada 3 solusi, yaitu 1. Melindungi komunikasi internet. Karena transaksi e-commerce harus mengalir melalui internet publik, oleh karena itu melibatkan ribuan router dan server yang melaluinya paket-paket transaksi mengalir. Yang kedua ada enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah teks biasa atau data menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pengirim dan penerima. Tujuan enkripsi untuk mengamankan informasi yang disimpan dan mengamankan transmisi informasi. Dan yang terakhir yaitu mengambil jaringan komunikasi. Konsep kriptografi kunci publik digunakan secara rutin untuk mengamankan saluran komunikasi secure socket layer, transport layer security, dan secure socket layer adalah protokol asli yang memungkinkan komunikasi aman melalui internet. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang pentingnya keamanan cyber dan teknologi keamanan. Membawa bisnis Anda ke ranah online berarti mengamankan platform Anda dan mencegah semua bentuk pembobolan data keamanan. Karenanya, penting untuk menyertakan deteksi ancaman canggih pada inisiatif pada keamanan informasi Anda. Contoh keamanannya yaitu misalnya Kaspersky Total Security, Avast antivirus, dan lain-lain. Membuat password yang kuat, kata sandi untuk mengakses sistem ataupun data tertentu, mengaktifkan verifikasi 2 faktor,
Fitur yang memungkinkan proses verifikasi ganda agar pengguna bisa mengakses suatu atau maupun sistem. Nah, jadi dimaksud dari Casper Key ini membuat password enable beberapa keamanannya, fingerprint dan kata sandi yang rumit menggunakan angka atau kode unik. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu yang pertama ada perform a risk assessment. Yang pertama yaitu lakukan penilaian risiko. Ini maksud adalah penilaian risiko dan kerentanan poin. Dan yang kedua ada develop a security policy, yaitu mengembangkan kebijakan keamanan, set pernyataan, memprioritaskan risiko informasi, mengidentifikasi target risiko yang dapat diterima dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai target. Dan yang ketiga ada develop an implementation plan, yaitu mengembangkan rencana implementasi tindakan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan rencana keamanan. Dan yang keempat ada create a security organization, yaitu buat organisasi keamanan yang artinya bertanggung jawab atas keamanan, mendidik dan melatih pengguna, membuat manajemen menyadari masalah keamanan, dan mengelola kontrol akses, prosedur autentikasi dan otorisasi kebijakan. Dan yang terakhir yaitu ada perform a security audit, yaitu lakukan audit keamanan, tinjauan praktik dan prosedur keamanan.